Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kajian Risalah Al-Ghausiyah kemarin kita telah membahas, yaitu adalah apa yang disebut dengan alam nasud, alam jabarut, alam malakut, dan alam lahud. Dikatakan bahwasanya antara alam nasud dengan alam jabarut itu jalannya tariqat. Kemudian antara alam jabarut dengan alam malakut adalah jalannya tariqat. Kemudian antara alam malakut dengan alam lahud yaitu jalannya hakikat. Ma'rifatnya mana? Ma'rifatnya yaitu adalah alamul amri, alam kudrat, yakni sudah sampai kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjalanan daripada alam nasud sampai kepada alam lahud sampai kepada alamul amri ini jalan naik. Ya. Ini namanya jalan naik. Dulu yaitu adalah sebelum diciptakan segala sesuatu itu, yaitu adalah jalan turun, maka itu disebut dengan tanazzul, jalan tanazzul, turun, mulai daripada awal penciptaan sampai kepada alamul mulki. Jadi alam nasud itu disebut dengan alamul mulki. Ya. Itu jalan turun. Nah, sekarang permasalahannya, kalau turun itu sesungguhnya kita cukup sebagai pengetahuan, oh ternyata asal kita itu dari sana. Nah, sekarang yang paling penting itu setelah kita tahu ternyata kita sudah sampai di alam ajsam seperti ini, alam berjisim seperti ini, atau alam insanul kamil, manusia yang sempurna, maknanya berjasad. Tapi kalau kamil yang dimaksud itulah kamilnya ketika sempurna kita kembali kepada zat Allah Subhanahu wa taala, itu baru kamil. Ya, artinya dalam pengertian kamil di sini yaitu adalah karena kita sudah lengkap, ada jasadnya, ada hatinya, ada nyawanya, ada ruhnya, ada sirnya, ada rahasianya. Itulah yang menyatakan zat semuanya. Itu namanya kamil, sempurna. Dan itu kan semuanya ada pada diri manusia. Karena itu manusia banyak yang tidak mengetahui dirinya mana satu-satu di antara barang-barang itu. Makanya patutlah kalau banyak orang yang tidak tahu diri. Ya, karena dirinya pun tak tahu. Padahal Allah katakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kamu itu, kata Allah, afala tubsirun. Ya. Apa kamu tidak melihatnya? Bukan melihat dengan mata, akan tetapi lahum la tubsirul a'ma. Jangan kau lihat dengan mata kepalamu, kata Allah. Walakin tubsiru qulubul ladzi fis sudur, akan tetapi kau lihatlah dengan mata kalbu, mata hati yang berada di dalam rongga dadamu. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan pada sub yang berikutnya dalam perbincangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan spiritualnya, yaitu adalah dalam suara ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tulisannya kecil, sudah begitu kurang jelas, jadi mohon maaf ya kalau bacanya kadang agak terbata-bata, agak terputus-putus. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala li ya Ghausul A'dam ma dhaharatu fi syai'in qaduhuri fil insan. Summa qala li ya Ghausul A'dam, kemudian berkata kepadaku, wahai penolong yang agung. Allah berkata kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wahai penolong yang agung, ya Ghausuli, ma dakhartu fi syai'in qad zuhuri fil insan. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wahai penolong yang agung, aku tidak pernah mewujudkan diriku dalam sesuatu sebagaimana perwujudanku dalam diri manusia. Jadi Allah katakan bahwasanya aku tidak pernah mewujudkan wujudku diriku kepada sesuatu selain manusia, seperti mewujudkannya Allah Subhanahu wa taala pada diri manusia.
Makanya nggak ada firman-firman yang lain umpamanya berfirman kepada jin seperti hendaknya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, itu tidak kepada jin tapi kepada manusia. Ya. Maka itulah manusia itu memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di muka bumi karena dia menyingkap ilmu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah katakan di dalam hadis qudsi, al insanu sirri wa ana sirru. Manusia itu adalah rahasiaku dan aku adalah rahasia manusia. Dan ini tidak ada. Rahasia ma'rifat itu tidak pernah ada dan Allah tidak pernah mengenalkan sebagaimana mengenalkan kepada yang namanya Adam dan keturunannya, baik kepada onta, baik kepada gunung, ya, baik kepada neraka, surga. Maka itu di dalam Al-Quran disebutkan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apa kamu tidak memperhatikan bagaimana ibil itu onta, khuliqat diciptakan. Ya, secara syariatnya kita mesti berpikir bagaimana onta dijadikan. Semuanya menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Artinya nggak ada yang bisa menciptakan, kan? Bagaimana langit ditinggikan, wa ilas sama'i kaifa rufi'at, bagaimana langit ditinggikan. Ya, langit dan bumi yang dulunya satu di ayat yang lain, ya, kemudian dipisah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu kalau tidak perbuatan Allah Subhanahu wa taala? Akan tetapi ada yang lebih dalam daripada ini pengertiannya. Ya. Wa ilal ardi kaifa sutihat, kaifa nusibat, bagaimana bumi dihamparkan. Apakah tidak diperhatikan, kata Allah Subhanahu wa taala? Ini semuanya atas perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian kepada kita? Jadi langit, bumi, onta serta makhluk-makhluk yang lain itu, ya, di dalam video saya itu kan ada ayat tentang inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardh. Ya, sesungguhnya aku telah mengamanatkan ilas samawat kepada langit, wal ardh kepada bumi. Ya. Jadi ada amanat, ya, yang dititipkan kepada diri manusia. Makanya kalau kita tidak tahu amanat itu, ya bagaimana mungkin kita bisa mengembalikan amanat? Ya, bagaimana mungkin kita bisa mengembalikan amanat? Yang namanya amanat itu bukan hak milik kita, itu kita nak kena cari pada diri kita. Setelah kita cari pada diri kita, kemudian dapat dia, kemudian yang namanya amanat mesti dia dikembalikan kepada yang punya amanat atau yang mengamanahi. Namanya yang mengamanahi, ketika dia mengamanahi dalam keadaan utuh, dia tak mau sompel sedikit, tak mau, apalagi dia tidak ada satu, ya, diamanati 10 kemudian dibalik 9, diamanati 10 kemudian balik 5, Allah tak mau. Pada saat diamanatkan kemudian segitu juga lah Allah mau mengambilnya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kena tahu mana amanat itu pada diri kita. Setiap bayi yang dilahirkan, setiap manusia yang diutus ke muka bumi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia telah mengemban amanat. Karena itu setiap bayi yang lahir, ya, dia mesti menangis dan menjerit sambil memegang tangannya erat-erat seperti ini. Itu adalah simbol mereka itu dilahirkan ke muka bumi dengan membawa amanat yang berat. Ya. Kemudian tak lama kemudian dia lepaskan itu tangan sambil menjerit, bersama jeritan itu dia lepaskan tangan si bayi itu. Amanat itu telah hilang dan sekarang dituntut lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita dewasa seperti ini, setelah kita balik, dituntut lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nak cari lagi amanat yang dibawa semenjak lahir itu. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya yaitu adalah hakikatul iman. Silahkan keterangan tentang amanat ini di video saya, di yang lain di YouTube silahkan dibuka. Apa itu amanat itu yang ada pada diri kita? Ya, kalau kurang tahu nanti detailnya nanti kita silahkan ditanyakan, karena di video itu juga kayaknya kurang detail. Akan tetapi cukuplah
mengantarkan kepada kepahaman. Makanya silahkan ditanyakan. Ada yang janggal ditanyakan langsung. Karena pada saat kita menjelaskan para bapak dan bunda sekalian, atau pada saat kita bikin video, atau pada saat kita pengajian, terkadang kita kurang lengkap. Ya, makanya kalau face to face, kalau ditanyakan langsung, maka kita detail berdasarkan daripada pertanyaan itulah, sehingga kita langsung juga bisa menunjukkan apa dan bagaimana pada diri kita. Karena ini ceritanya mengkaji diri. Ya, mengkaji diri agar menemukan diri. Ya, kemudian setelah menemukan diri, ternyata akan menemui dirinya mati, kemudian dia akan menemui kepada zat yang maha hidup, menemui kepada zat yang maha kekal abadi. Setelah bagaimana? Setelah kefanaannya alam semesta, setelah kefanaannya atau ketiadaannya atau kelenyapannya diri dan alam semesta. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Dan ini tidak pernah diberikan kepada makhluk yang lain. Kalau ini diberikan kepada makhluk yang lain, mungkin kita tak jadi khalifah. Ya, ada yang lebih mulia lagi, ada yang lebih dimuliakan lagi, ada Allah Subhanahu Wa Taala, atau sederajat dengan manusia. Tapi manusia yang mana? Sebagaimana pengajian-pengajian sebelumnya, manusia yang mengenal kepada Allah, yang dimaksud illa liya'budun itu yaitu adalah yang mengenal illa liya'rifun. Semua ulama-ulama ahli tafsir yaitu adalah yang dimaksud illa liya'budun, yaitu adalah illa liya'rifun, kecuali yang kenal. Karena bagaimana mungkin orang menyembah kepada yang tidak dikenal? Yakin aja nggak bisa. Ya, yakin ini tak bisa. Bapak yakin kepada sesuatu cuma dengar kabarnya saja bisa yakin, cuma yakinnya itu ngambang. Sekalipun besok ketemu, bapak tak yakin karena cuma cerita doang. Namanya syariat. Syariat itu kan cerita doang, dongeng. Ya, Tuhan yang disembah itu Allah, persis seperti bebek dulu. Bebek itu ceritanya dulu kan suruh bertelur. Ya, habis itu sudah menetas, bebek tidur. Ya, itulah perumpamaannya. Kita jangan sampai tidur. Habis masa di muka bumi ini, kita mencari harta sampai kapanpun kita tidak akan merasa puas kok. Semakin kaya kita semakin haus, semakin tinggi jabatan kita semakin haus. Ya, semakin banyak harta dan apapun yang kita tuju semakin haus. Makanya kalau kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dialah yang memberikan kekayaan. Ya, dialah yang memberikan kekayaan. Nah, catatannya kita tetap berusaha. Artinya ibaratkan burung itu asalkan mau keluar daripada sangkarnya. Tapi kalau tak mau keluar daripada sangkarnya, siapa pula yang mengantarkan ke situ? Ya kecuali, ya sebenarnya walaupun kita umpamanya nggak ngapa-ngapain, jadi paham qadariyah, ya bisa aja Allah tetap kuasa kok. Ya, akan tetapi kita kan paham ahlus sunnah wal jamaah kan tidak seperti itu. Ada yang namanya ikhtiar. Namun ikhtiar itu lagi-lagi adalah bayangan Allah, tetap perbuatan Allah bukan perbuatan kita. Makanya kita bergerak bukan dengan diri kita, akan tetapi kita tetap bergerak dengan geraknya Allah, dengan kuatnya Allah, dengan hidupnya Allah, dengan ilmunya Allah, dengan kehendaknya Allah, dengan kuasanya Allah, yakni kita dalam kondisi la haula wala quwata illa billah. Sehingganya pada saat kita mencapai apa yang kita tuju, kita tidak akan pernah sombong. Sekalipun kaya, tinggi jabatan, kita masya Allah dimuliakan orang, bahkan direndahkan orang sekalipun, kita tidak akan pernah sombong dan tidak akan pernah kecil hati. Kita akan tetap bergerak dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kalau orang mengerti semuanya itu adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam diri maupun di luar diri, itulah orang yang indah dalam hidupnya. Dan pengenalan seperti ini, kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, tidak pernah terjadi kepada makhluk manapun melainkan manusia. Karenanya kesempatan ini, mumpung masih hidup di dunia, kita hendaknya kita mengambil kesempatan ini. Ya, sebab kalau tidak demikian kita lebih rendah nanti daripada binatang. Walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins, kata Allah. Dan kebanyakan sebagai penghuni atau sebagai kayu bakar api neraka itu di neraka jahanam, kasiran kebanyakan minal jinni wal ins, daripada kebanyakan daripada bangsa jin dan manusia. Coba, siapa mereka itu daripada bangsa jin dan manusia? Tidak semua, akan tetapi bagi mereka lahum qulubun la yafqahuna biha, dia dikasih hati. Hati itu tempat menerima petunjuk. Tapi kalau hatinya gersang,
bagaimana mungkin dia bisa menerima petunjuk? Kalau hatinya kering, apalagi kemarin seperti yang dijelaskan tadi malam, orang yang tingkatannya pandangannya yaitu adalah baru dalam tarapan ilmu, yaitu adalah ilmu nasud, ma yusyahadu bil basar, pandangannya dia adalah dengan mata kepala, itulah orang yang gersang. Maka itu dia kalau tidak mendapatkan ilmu, dia tidak ibadah, maka dia gersang, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, orang ahli syariat tuh dia ilmunya bukan dari dalam, padahal ilmu yang sesungguhnya itu dari dalam, laduni ilmunya. Semua orang punya data laduni, itu bukan hanya kiai, bukan hanya ulama. Data-data laduni kita tuh semuanya bisa. Ya, cuma kita tidak tahu diri dan kita tidak mencarinya. Itu saja masalahnya. Dah. Para ustadz, para kiai, para pendakwah itu tugasnya untuk membukakan itu para bapak dan bunda sekalian. Untuk agar kita tahu kepada guru jatinya sendiri atau guru sejatinya diri sendiri. Orang yaitu adalah orang yang berada di tingkatan ilmunya ilmu syariat, pandangannya yaitu adalah bil basar, dengan mata kepala. Lahum qulubun la yafqahuna biha, itu yang dimaksudnya itu dengan hatinya. Bagaimana kita tidak hanya melihat dengan mata kepala, akan tetapi bagaimana kita melihat dengan mata hati. Karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, yang kebanyakan di dalam jurang api neraka itu menjadi kayu bakar di api neraka jahanam itu, yaitu lahum qulubul la yafqahuna biha, mereka-mereka yang mempunyai hati akan tetapi dia tidak memahami. Hatinya keras seperti batu. Kalau dia omongin orang, mau diantamnya orang. Gondok dan seterusnya, benci, iri, Masya Allah. Udah begitu nggak pernah ngaji, ibadah sesuka hati, pun walaupun tambah ibadah tambah keras hati. Ini orang-orang yang masuk dalam kategori lahum qulubul la yafqahuna biha, mereka-mereka yang menjadi penghuni api neraka. Kemudian yang kedua siapa? Walahum a'yunul la yubsiruna biha, mereka yang mempunyai mata akan tetapi tidak melihat. Melihat yang bagaimana? Ketika pandangan kita, walaupun kita melihat dengan ainul basar, dengan mata penglihatan mata kepala, lihatlah di sebalik segala sesuatu itu, yaitu adalah ada rahasia Allah, yakni Allah merahasiakan dirinya, karena itu adalah perbuatan Allah. Segala sesuatu itu la tataharraku syai'in illa biidznillah, tidaklah bergerak satu zarrah pun melainkan digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Melainkan digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam setiap perbuatan Allah, dalam setiap bentuk-bentuk yang nampak kepada basar, kepada mata dahir manusia, yaitu adalah mestinya dia mengantarkan kepada ainul basirah, kepada pandangan mata hati. Kalau sudah melihat dengan mata hatinya, maka dia akan tembus yaitu kepada alam jabarut. Siapa alam jabarut? Di mana alam jabarut? Yaitu adalah kepada makhluk-makhluk yang astral, seperti malaikat, seperti bangsa jin, seperti bangsa setan, seperti makhluk-makhluk yang lain yang tidak nampak dengan mata kasat kepalanya manusia, akan tetapi mata hati yang kalbunya yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan nampak. Akan tetapi bukan itu tujuan, lagi-lagi bukan itu tujuannya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun perjalanan ya pasti kita akan dapatkan itu kok. Akan tetapi orang-orang yang sudah ma'rifatnya benar-benar, maka dia tidak akan terlena dengan semua itu. Karena itu adalah jebakan-jebakan, benteng pakis itu yang menjebak kita semuanya. Ya, akhirnya banyak orang yang bermain-main di situ, main-main pengobatan-pengobatan. Sebetulnya nggak apa-apa mengobati asalkan kita tidak terlena di situ. Syariatnya sama. Kalau ada orang nak berobat, ya obatilah. Akan tetapi jangan kita pula melihat itu kemampuan kita itu. Akan tetapi semuanya yaitu adalah dengan kemampuan Allah, ilmunya Allah, hidupnya Allah, kuatnya Allah. Berarti kita di mana? Kita tidak ada la haula wala quwata illa billah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alangkah mulianya manusia. Masya Allah. Alangkah mulianya manusia. Sebagai khalifah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Tuhan berkata kepada seluruh para malaikat,
inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah. Inilah khalifah ini, padahal dia terakhir kan manusia itu. Jin sudah dulu berada di surga, jin setan itu sudah berada dulu, sudah berada di surga. Malaikat sudah berada di surga. Iya, makhluk-makhluk yang lain termasuk bumi, tumbuhan, neraka, ars, semuanya sudah dulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makhluk yang terakhir ini dijadikan khalifah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kemuliaannya? Dengan ruhnya yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dengan ruh yang kembali kepada Allah, karena memang wa kulir ruh min amri rabbi. Jadi ruh itu adalah urusan Tuhanku. Tapi kalau sama ruhnya aja nggak kenal, sama hatinya aja nggak kenal, sama nyawanya aja nggak kenal, sama sukma jiwanya aja tidak kenal, apalagi kepada sirnya bagaimana akan kenal kepada Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kamu itu bukan Tuhan itu di dalam, ya, akan tetapi dialah yang menguasai, dialah hakikat yang wujud di alam semesta ini hanyalah fata morgana, bayangan. Sering saya sampaikan, wujud mereka itu adalah wujud fata morgana. Sifat mereka itu bukan sifat sendiri, sifat kita bukan sifat kita sendiri, akan tetapi sifat yang dilazimkan, yang dipinjamkan kepada kita. Demikian juga dengan perbuatannya, demikian juga dengan namanya. Makanya sesungguhnya manusia itu enggak punya nama, namanya itu adalah nama hakikat, cuma untuk menandai. Ini umpamanya Munalim, itu Sarwiyah, itu Matullah dan sebagainya, untuk menandai satu-satu masing-masing di antara mereka itu. Kan tidak ada, kita nama dari lahir itu tidak ada, manusia itu tidak ada dengan langsung dengan namanya itu tidak ada, kecuali Nabi Muhammad, ya, kecuali Nabi Muhammad yang memang sudah dikasih nama oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia adalah sempurnanya sifatnya zat, wajar. Ya, tapi kalau kita yang keluar daripada nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak ada yang namanya itu langsung dari lahir, tak ada. Jadi nama kita itu hanya nama bayangan yang ditempelkan oleh orang tua kita, oleh kedua orang tua kita. Nanti setelah kita mati itu tak berguna lagi. Ya, jasad kita pun tak berguna lagi. Dia dah hancur kalau dia hancur. Tapi kalau kita tahu jalan kembali, maka jasadnya pun akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan janjinya, walaqad karramna, dan sungguh-sungguh dan benar-benar aku memuliakan kepada Bani Adam, kepada Bani Adam. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala berserta jasad-jasadnya. Maka itu haram bagi orang-orang yang bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tembus kepada makrifatnya, haram ulat memakan daging kita, haram tanah menyentuh badan kita, menghimpit badan kita. Kenapa? Dimuliakan, walaqad karramna Bani Adam, karena semuanya akan kembali ke asalnya masing-masing. Minha khalaqnakum, kata Allah, darinya kamu ini diciptakan. Wa fiha nukhrijukum, dan darinya kamu juga dikeluarkan. Kan? Wa fiha nukhrijukum taratan ukhra, darinya kamu juga itu akan dimunculkan, akan dikeluarkan, ya, pada waktu yang ditentukan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yakni apa? Yang tanah kembali ke tanah nanti, yang air kembali ke air, yang api kembali ke api, yang angin kembali ke angin, yang ruh kemana kembalinya? Yang ruh kembalinya yaitu adalah min amri Rabbi, bukan kepada siapa-siapa kita kembali, para bapak dan bunda sekalian, bukan kepada surga, tidak juga kembali kepada neraka, tidak. Tapi kalau kita tak tahu jalan balik, untung-untunglah kalau kita kembali ke surga, alhamdulillah, karena itu adalah balasan kenikmatan. Akan tetapi asalnya kita bukan daripada surga. Konsep innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya dari Allah dan kembali kepada Allah, itulah asal kita. Maka itu dikatakan manusia itu adalah rahasia aku, dan aku adalah rahasia manusia. Aku adalah rahasia manusia, dan Allah tidak pernah mengenalkan itu selain kepada yang namanya manusia. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dengan ayat-ayat seperti ini, dengan dalil-dalil hadis-hadis seperti ini, hendaknya kita semangat untuk mengetahui jati diri kita, agar kita bisa kembali kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala.
Karenanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan ketika menafsir tentang ayat tentang apa tuh? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Sungguh aku menjadikan manusia dari sebaik-baik kejadian. Kenapa Allah mengatakan daripada sebaik-baik kejadian? Karena daripada nurun ala nurin, daripada nur zatnya Allah yang turun kepada nur Muhammad menjadi sifat sempurnanya zat Allah Subhanahu wa taala. Daripada itu kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ruhnya daripada nurnya, jasadnya juga daripada nurnya. Kenapa demikian? Karena tanah itu asalnya daripada air, air daripada angin, angin daripada api, api daripada nurnya. Jadi lahir dan batinnya yaitu adalah dari nurnya. Itu yang kita saksikan. Jadi yang wujud di alam semesta ini yaitu adalah kalau kita tidak nampak sifat atau nur Muhammad, itulah syahadat Muhammadur Rasulullah. Kalau sama Nabi Muhammad bin Abdullah kita kapan bersaksi? Kecuali orang-orang yang dipilih bisa kita bermimpi, ya, yang punya amalan yang diterima yang baik, apa itu dari kesabarannya, ya, sifat-sifat mulia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Akan tetapi tidak cukup kepada zahirnya. Dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apalagi setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali ribuan orang yang munafik. Kenapa? Mereka hanya kenal kepada zahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Dia tidak kenal siapa hakikat beliau. Padahal beliau adalah manusia, akan tetapi tidak seperti manusia biasa. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perangnya para sahabat yaitu adalah perang dengan orang-orang munafik. Maka bermunculanlah aliran-aliran sesat seperti Musailamah Al-Kadzab, akhirnya mengaku nabi dan seterusnya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula kita jadi Musailamah Al-Kadzab. Kadzab itu bohong, kidib, sifat kidib. Kan mustahil, itu sifat mustahil sama Nabi. Kidib itu bohong. Ya. Kalau kita mengatakan Allah, nyebut Allah, sampai nyongkur-nyongkur kita nyebut Allah, berzikir, tapi kita tak kenal kepada yang punya nama yang kita sebut itu, bohong enggak? Orang bohong tuh nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Sedangkan sifat Nabi yaitu adalah siddiq, beliau jujur, ya tentunya jujur dalam syariatnya. Kalau syariat kita semua tahu lah, tak boleh kita berbohong. Kita berbohong mengatakan ada di mana? Oh saya ada di, ternyata kita tidur di rumah. Ya, kapan mau bayar utang? Besok. Tak bayar juga besok. Ini jatuhnya. Tapi kalau orang sudah tahu kepada jalan hakikat ma'rifatnya, tahu kenyataan siddiq, dia tidak akan mengumbar atau dia tidak akan mempermainkan tentang janji. Padahal orang yang berjanji idak tuminahana itu termasuk tanda-tanda orang munafik. Orang munafik di mana tempatnya? Fid-darkil asfal. Dia berada dalam neraka yang paling bawah, bukan di atas. Ya, di atas masih mending. Cuma panasnya api neraka itu 60 tahun perjalanan masih hancur kita. Ya. Panasnya api neraka itu 60 tahun perjalanan kita masih hancur kena. Macam mana tuh jauhnya 60 tahun perjalanan? Kita berjalan satu hari aja minta ampun jauhnya dapatnya. Coba, dari saking panasnya api neraka. Orang yang berbohong yaitu munafik namanya. Kita mengatakan Allah Muhammadur Rasulullah tapi kita tidak menyaksikan, itu munafik. Jelas? Ada pula awak selama ini tak merasa berdosa, tak merasa berbohong. Saya orang yang paling jujur. Ternyata engkaulah yang paling pembohong. Mantap kan? Keras sekali Pak Ustaz. Ya memang begitu keadaannya. Makanya jalan rohaninya sayang apa? Nanti kalau nyawa sudah di tenggorokan kita dah tak bisa lagi. Kalau sudah mau nazak kita tak bisa lagi. Kita nak balik dan memperbaiki iman tak bisa lagi. Tak mau memperbaiki Islam tak bisa lagi. Ya Allah ya Rabb. Ini dari saking karena sayangnya Bapak dan Ibu sekalian, bukan mau menjual ilmu, tapi memberikan motivasi kepada kaum muslimin dan muslimat agar dia terbuka hatinya. Ya terbuka hatinya.
terbuka perasaannya agar tidak harus sama kita. Carilah guru-guru di luar sana yang bisa menunjukkan kepada kenyataan. Paham? Saya tidak memaksa harus ke saya ini cuma berbagi saja, membantu para ulama. Silahkan cari, ya. Tapi kalau sudah mentok sana mentok sini ya nggak apa-apa, cari ke sini tanya ke sini ya nggak apa-apa, silakan saja. Ya, dalam hal ini saya cuma ingin membuka cakrawala rohani kita, ya, membantu untuk membuka cakrawala rohani kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu luar biasa, apa yang tidak bisa ditampung oleh makhluk-makhluk yang lain yang besar-besar tidak mampu menampung, tapi bisa ditampung oleh manusia. Gak usah jauh-jauh, kemampuan angan-angan manusia saja Bapak dan Bunda sekalian jauh itu bisa menampung apa? Jangankan kemampuan spiritual, kemakrifatan. Coba Bapak dan Ibu sekalian coba bayangkan gunung. Ini dalam dunia bayangan saja masuk kan? Ke otak kita masuk kan? Makanya kita pelupa, makanya kita ilmu tidak masuk-masuk karena terlalu banyak barang-barang dalam hati kita. Dibiarkan barang-barang itu mencari harta, semua harta masuk. Harusnya kita punya sawah, tahu di sawahnya baru di hati. Makanya tak bisa masuk lagi, udah sesak dengan sawah, udah sesak dengan duit, udah sesak dengan jabatan, ilmu udah tak bisa masuk karena terlalu padat dengan data-data yang lain. Coba apalagi gunung, bumi pun masuk, harta orang, bini orang, apa semuanya masuk. Apa yang tak masuk pada diri manusia itu? Allah memberikan kapasitas, dan itu tidak bisa ditampung oleh makhluk-makhluk yang lain. Yang bisa itu manusia, bahkan manusia bisa menjangkau ke masa depan kok, bisa masuk ke masa depan. Manusia itu bisa kickback ke masa yang sudah lalu. Itu kemampuan yang diberikan oleh manusia. Makanya manusia itu punya daya cipta. Bapak mau bikin rumah itu sudah jadi duluan, udah dibikin duluan di pikiran kita dengan ilmunya. Sekalian, hebat kan manusia? Dan ada makhluk-makhluk lain tak bisa begitu tuh. Makanya kita dikasih kun fayakun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mau apa? Kita 10 tahun akan datang kita mau seperti apa? Allah sudah berikan kemampuan itu, masuk. Hebat manusia. Ya, dengan kehebatan Allah, bukan karena manusianya di situ. Kalau manusia bisa apa? Akan tetapi karena rahasia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama kita, maka itulah kita menjadi orang yang dihebatkan menjadi khalifah. Yang namanya khalifah, Pak mimpin alam semesta. Kita tidak jadi bulan-bulanan makhluk-makhluk yang lain. Kita diperbudak oleh harta, kita diperbudak oleh jabatan. Bukan Islam itu tidak memperbolehkan menjadi jabatan. Kejar jabatan itu, iman di dunia ka'annaka ta'ishu abada. Ya, kejar dunia itu, kejar. Seakan-akan kau akan hidup selamanya, akan tetapi jangan dengan dirimu. Biar enggak seperti Karun. Tapi walaupun mengejar dunia, wala tansa nasibaka minad dunya, kata Allah di dalam Al-Quran, dan jangan kau lupakan akhiratmu. Makanya hadis itu pengimbangnya yaitu adalah wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Maka tuntutlah akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok. Maksudnya apa? Biar kita khusyuk. Paling tidak kita di 5 waktu kita betul-betul khusyuk. Yang khusyuk itu yang berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzina yadunnunahum annahum mulaqu rabbihim. Itulah orang-orang yang khusyuk di dalam salat. Paling tidak itu para bapak dan bunda sekalian, kalaupun kita enggak bisa salat daib 24 jam, ya paling tidak salat yang dahir itu akan tetapi didawamkan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alangkah mulianya manusia. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahirnya mulia, ya. Kemudian apalagi batinnya lebih mulia lagi. Karena mulianya lahir itu adanya karena adanya kemuliaan batin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang dahir ini tidak bisa kita berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan dia dibawa, yang dimaksud bisanya berhubungan itu karena dibawa oleh yang batin. Yang batin itulah yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang dahir ini mana bisa ngomong, dia tidak bisa. Yang dahir ini coba ada suruh ngomong, nggak bisa. Orang mati itu coba suruh ngomong dia,
Coba suruh nengok dia, coba suruh kerja dia, coba suruh, nggak bisa dia. Tapi karena ada yang batin, karenanya ketika kita hidup sesungguhnya ya, kalau kita paham kita ini sebetulnya tersiksa pada saat ruh berada di jasad, iya kan? Padahal roh itu kan nggak butuh makan. Yang nyiksa itu yang jasad ini, dia ketika dia sudah disatukan dengan jasad, kita butuh makan, butuh wedok, ya kan? Butuh macam-macam, butuh aksesoris, butuh baju cantik-cantik, tersiksa kita dibuatnya. Ya, harusnya kalau bapak dan ibu sekalian, terutama saya, ini nyesel, ya, karena kita berpisah daripada Allah Subhanahu Wa Taala selama ini, kita yang tidak kenal. Makanya kita sekarang bagaimana kita bisa kembali kepada awalnya, kembali kepada kekasihnya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau jasad ini nggak bisa apa-apa, maka itu kematian bukan satu persoalan bagi orang yang beriman, yang imannya benar. Makanya ketika kita takut akan kematian, itu menunjukkan bahwasanya kita itu imannya nggak apa-apa, nggak ada apa-apanya. Ya, justru kalau orang yang imannya bagus, ya kematian itu justru jadi kebahagiaan. Dia akan kembali kepada kesuciannya, akan kembali kepada zatnya. Baik, melanjutkan ayat yang kita bacakan tadi tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itulah karena tempatnya kita daripada yang semulia-mulianya. Tempat yang mulia di alam lahud, latakin, keadaan zat, ya, turun ke alam jabarut, turun ke alam malakut, turun ke alam mulk, sampai pada hari ini. Hadirin wal dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kemuliaan kita. Maka itu dari sana, makanya dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani menafsirinya, karena kita daripada alam purba, alam yang mulia. Summa radatnahu asfala safilin, kemudian dikembalikan kepada tempat yang sehina-hinanya. Mana kehinaan itu? Kita sudah berada di alam jasad ini, Masya Allah, harus nutup aurat, pingin baju cantik-cantik, aksesoris cantik-cantik. Kalau roh nggak butuh baju, ya. Makanya orangnya yang telanjang-telanjang berzina apa di luar sana itu, nanti dia tuh orangnya sudah kembali ke cuma salah jalan, cuma salah jalan. Mungkin dia dianggapnya hidupnya itu sudah tak ada berjasad lagi, mungkin makanya dia nggak pakai baju. Ada nggak butuh baju, nggak butuh makan, nggak butuh apa-apa, nggak butuh tidur, nggak butuh apa, roto nggak butuh apa-apa, senang, nikmat luar biasa. Makanya kalau kita sudah kembali ke alam ruhnya saja, walaupun ruh itu belum bisa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah nikmat kok sebenarnya, sudah merdeka. Kita terkungkung di jasad ini bagi yang terkungkung. Maka itu jangan sampai kita terkurung di dalam jasad. Kalau kita terkurung di dalam jasad, kita nyatanya ternyata adalah terkubur hidup-hidup. Karena jasadnya ini kan kuburan dari tanah, monggok-monggok macam ini kan kuburan. Makanya kalau kita itu pemikirannya, hatinya, sirnya, semuanya itu sempit, tidak bisa terbang kemana-mana, nggak bisa pergi ke alam malakut, nggak bisa pergi ke alam jabarut, nggak bisa pergi ke alam lahud. Kita cuma berada di dalam jasad, hancur. Kita berada dalam penjara selamanya, terpenjara di dalam jasad. Ya Allah Rabbi, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Karenanya kalau wali-walinya Allah yang sudah dibuka pintu kasabnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, indah mereka itu. Hubungannya bukan hanya kepada diri manusia, ya, akan tetapi dia sudah ke alam-alam yang lain. Maka itu kemarin kita diceritakan tentang alam nasut, alam jabarut, alam malakut, alam lahud, itu ada alamnya. Masuk kepada alam-alamnya malaikat, masuk kepada alamnya para wali dan para nabi, yakni alam lahud. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita rekreasi, ini rekreasi paling kemana tuh? Kalau di kampung itu kaulbak kali, kalau enggak ke Celgung. Di kampung saya di Kangean itu ke Celgung paling, Masya Allah. Kalau di Madura tuh kemana? Apa ke Salopeng, apa ke pantai apa namanya tuh? Banyaklah di sana. Kalau di Batam ini ke Oscarina, ke Barelang, tak ada indahnya, itu mah biasa-biasa aja. Tapi kalau orang yang ahli ma'rifat,
dia sudah melanglang buahnya ke lapis ke langit, lapis ketujuh, ke bumi, lapis ketujuh. Ya, ketemunya dengan para malaikat, ketemunya dengan wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Happy luar biasa. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah buka semuanya ini, Allah buka semuanya ini. Akan tetapi itu semuanya adalah alam. Ya, bukan sang pemilik bukan sang pemilik alam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Sampai para malaikat itu iri kepada manusia, minta diberikan ilmu sir itu. Malaikat kan sudah suci katanya kan. Cuma bodoh malaikat. Dia nanya sama orang kuburan, dia kalau disuruh nanya yang lain enggak tahu dia. Kalau nanya orang dalam kuburan mungkar nakir, ya itu aja kerjaannya. Tanya sama yang lain, mana tahu dia. Manusia semua diketahuinya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Tukang ngasih rezeki cabut nyawa sama selamanya. Maka itu manusia masya Allah luar biasa, diberikan ilmu sir sampai para malaikat itu iri kepada manusia agar diberikan ilmu sir. Tapi apa kata Allah? Ini adalah bukan untuk kamu, akan tetapi untuk hamba-hambaku Adam dan keturunannya. Tapi nyatanya banyak Bani Adam, keturunan Adam yang tidak mengenal dirinya. Ya, masih mendinglah kita selaku orang Islam walaupun agama nenek moyang, masih mendinglah kenal kita sudah pernah bersahadat walaupun hanya sekedar namanya. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau kita memang betul-betul di dalam syariat pasti ada harapan ke Jannatun Na'im. Ya, kembalinya ke surga Naim. Alhamdulillah. Kita yang penting surga aja dah. Walaupun enggak terlalu lelek kali, yang penting masuk surga. Alhamdulillah. Dari mana kita baca? Bisa balik. Walaupun surga yang paling rendah ya enggak apa-apalah. Kalau saya mah prinsipnya begitu. Cuma ini dalam kajian kita ya, kita harus memang kembali kepada yang punya surga. Kalau sudah kembali kepada yang punya surga, masya Allah, Bapak dan Ibu sekalian, itu puncak kenikmatan, itulah puncak kenikmatan yang luar biasa.